Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatillah, kita di sore hari ini kembali dalam majelis ilmu dan sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, cuman sedianya mungkin badan tadi agak lelah gitu ya, karena masih katakanlah badan ya sudah berulang kali ke air itu ya. Sehingga berat tadi ya, bangun jam 2 ya. Dan harusnya cari jam 2 jadi ke sekarang ya gitu. Sehingga nggak sempat ya menyiapkan materi dan segala itu adalah ibu juga gitu. Mudah-mudahan bisa dimaklumi karena kondisi badan ya. Sebenarnya dari hari kemarin agak kerasa betul ya, tapi alhamdulillah ya sekarang mudah-mudahan nanti dalam proses lebih baik lagi nih ya. Jadi sekarang temanya mungkin ya lagi-lagi tentang saum agar takwa. Ini mungkin tema yang agak kita udah sering dengar ya. Tapi kita jangan bosan-bosan tuh ya mendapatkan atau ilmu itu kadang sama gitu. Harus kita senantiasa lapar ilmu itu, lapar ilmu ya. Kalau kita makan yang sama gitu ya, terkadang kita nggak bosan. Tapi kalau ibaratkan ilmu itu sebagai makanan bagi hati, kita tidak usah bosan ya. Sebagaimana saya udah bolak-balik terus ya di sini, ketika kuliah di Muhajirin, mana gitu ya, di Maki gitu ya, bolak-balik kitab tauhid gitu ya. Bolak-balik kitab tauhid aja gitu ya. Tapi dengan nuansa yang baru, suasana yang baru, walaupun ya itu lagi namanya, ya nggak bosan ya gitu. Walaupun yang dibahas itu lagi ya gitu. Nah itu. Karena itu memang ada kalanya orang itu ilmunya itu lagi ya, yang sebagainya itu lagi ya bosan. Nah itu mengurangi ketamakan terhadap ilmu. Kalau kita menuntut ilmu, bagaimanapun apa yang disampaikannya ya itu adalah kebenaran Quran Sunnah, terima. Dan itulah bagaimana godaan setannya. Ayat ya. Oke. Kata
Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, saum adalah sebab ketakwaan apabila kewajiban saumnya dijalankan sepenuhnya. Ayatnya sudah kita hafal ya, Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Luar biasa, karena memang saum itu syariatnya sama. Kalau nabi-nabi terdahulu sholat itu kan ya Allah alam, mungkin ada yang tidak pakai tahiyat ya, atau sholatnya takbir ya, semua sama, sholat juga ada takbir, rukuk, sujud ya, cuman tata cara yang berbeda ya. Syariatnya itu tata cara yang berbeda ya, kaifiatnya yang berbeda. Tapi kalau saum ya sama ya, sama cuman syariatnya yang berbeda ya. Yaitu waktunya ya gitu. Dulu bisa yang bid ya, katanya di Nabi Adam itu ya gitu. Terus juga jelasan pula Nabi Daud, saum Nabi Daud, kemudian Maryam, Zakaria juga saum ya. Terus juga Asyura ya. Bahkan Asyura dulu wajib ya, sebelum Ramadan. Pada akhirnya ketika adanya syariat Ramadan ya, untuk saum ya, maka Ramadan yang wajib, Asyura jadi sunnah ya. Tujuannya apa? Agar bertakwa ya. Orang yang saum diperintahkan untuk bertakwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu tujuan terbesarnya ya. Dan saum itu tidak hanya untuk menyusahkan kita ya, tidak ada ibadah untuk menyusahkan kita. Yang menjalaninya dengan tidak makan, tidak minum, atau menjauhi senggama. Tapi intinya adalah supaya lebih mampu menjauhi maksiat dan dosa. Sebab saum itu kan menghancurkan syahwat, melemahkan keinginan maksiat. Syahwatnya aja udah ditekan ya, udah dipenjara, udah dikekang gitu ya. Dan dikatakan oleh Al-Baidawi rahimahullah, laisal maksudu min syar'iyatil syar'iyatis saum nafsal ju'i wal atashi bal ma yat bauhu min kasris syahawati wa tatwi'in nafsil amarati lin nafsil mutmainnah. Rasa lapar dan haus sama sekali bukan tujuan inti dari kewajiban saum itu sendiri.
Tapi yang diinginkan ialah efek dari kondisi itu, yaitu runtuhnya syahwat dan berubahnya jiwa yang gemar dosa menjadi jiwa yang tentram dan tunduk pada aturan Allah dalam Fathul Bari. Itu intinya ya. Jadi meruntuhkan syahwat. Karena itu yang berat tentunya bagi kita ya, bagi zaman sekarang mengekang syahwat ya. Tapi kalau malam bisa. Malam bisa aja. Tapi harus mandi. Malas mandi. Iya. Malam bisa. Kalau mau ya. Dede kakak nggak bisa malam. Nah, ini yang diharapkan seorang muslim itu bisa gemar pada kebaikan ya. Jangan sampai dosa lagi ya. Apalagi kalau lebih dikerjakan pada saat-saat ini ya. Seharusnya lebih tunduk ya. Karena kan memang suami itu potensi semuanya ada ya. Potensi untuk kita lebih menjaga syahwat, lebih menjaga diri, bahkan ke fisik juga. Itu pengaruhnya sangat besar kebaikannya, manfaatnya. Dan potensi untuk meninggalkan maksiat ya, di antaranya paling besar itu kan dengan saum. Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan hakikat saum ialah gabungan dari dua hal, yaitu meninggalkan makan, minum dan juga pembatal-pembatalnya, serta menahan diri dari perbuatan yang Allah haramkan di seluruh waktu. Sebab di bulan Ramadan seluruh perbuatan yang haram konsekuensinya bertambah berat. Tapi Allah alam ya, kalau kan dalilnya jelas ya, kalau kebaikan dilipat gandakan. Tapi apakah maksiat dilipat gandakan di bulan ini? Ya, itu belum menemukan saya dalilnya ya. Yang ada ketika misalnya di bulan-bulan haram ya. Bulan-bulan haram ya. Nah itu baru itu ada keterangannya itu, bahwa pelipat gandaan kebaikan atau bagaimana besarnya kebaikan itu ya gitu, yang lebih gitu ya. Tapi kalau di maksiat ya, misalnya maksiat juga malah lebih besar juga kalau di bulan-bulan haram ya gitu. Ya, lipat gandaan maksiat, lipat gandaan ganjarannya, ganjaran dosanya, ganjaran kejelekan gitu. Beda dengan hari-hari biasa ya. Nah, kalau di Ramadan ini emang belum ada gitu ya, kalau keterangannya hadis tentang bagaimana lipat gandaan kejelekan ya gitu. Itu nanti harus lebih kita ini ya, senantiasa baca-baca timurojah lagi gitu ya. Yang pasti tetap yang namanya maksiat ya, dosa ya, tentu kejelekannya ya pasti seseorang akan dapatkan kalau sudah melakukannya ya. Kalau berniat ya belum. Ya. Karena anak muda kalau boncengan nggak muda bakar kalau itu. Nah itu maksiat itu mah jelas tuh. Yang bukan mahram atau boncengan gitu mah itu jelas. Ada ikatan nikah. Iya. Embel
aneh lagi lah zaman sekarang ya. Iya. Kira sama zaman dulu. Zaman dulu bisa sama. Nekat. Dulu mah perempuan teh bisa lebih menjaga gitu ya. Sekarang mah kan pakaiannya aja dong luar biasa itu perempuan gitu. Iya. Nah, ya. Lagi ketat. Eh, Jadi kalau saumnya dengan paripurna atau sempurna, yaitu dengan pertama meninggalkan perbuatan yang Allah haramkan. Ketika saum seperti makan dan minum, juga pembatal saum yang lainnya dalam rangka mengharapkan rahmat Allah, ampunannya dan menjalankan perintahnya. Juga yang kedua, sekaligus meninggalkan yang Allah haramkan, yaitu segala bentuk maksiat. Nah itu ya. Dan memang salah satu yang berat itu ya meninggalkan itu paling berat. Kalau baru hijrah meninggalkan sekali gampang ya. Tapi kalau udah kesananya seseorang itu mau meninggalkan yang namanya maksiat itu berat. Untuk konsisten meninggalkan maksiat itu berat ya. Makanya perlu riadoh, ya, perlu latihan terus ya. Perlu menuntut ilmu terus ya gitu. Terus rihlatul ilm ya. Dan juga perlu tarbiyah. Itu ya. Karena tentunya yang namanya maksiat ya, itu terkadang ketika mulut badan ya, malas saja melakukan ketaatan. Nah itu. Jadi kalau kita sudah ada seperti rasa malas, walaupun cuman ya sekedar ini itu ya, ada itu ya, itu bisa jadi pintu maksiat. Iya. Sebab kalau kita malas, bawaannya apa? Ya kalau nggak bicara kepala leguh ya Iya gitu. paling film atau ya setan gepeng teh ya gitu. Oh iya. Apa ya? Terus wae gitu ya. Medsos gitu ya. Nah, itu. Makanya kalau seseorang itu bahkan ya kalaupun mau terbiasa maupun tidak terbiasa, paksakan diri gitu ya. Paksakan diri terus melakukan ketaatan gitu ya. Supaya jauh dari maksiat gitu ya. Itu caranya ya gitu. Walaupun subuh terkadang misalnya kita untuk baca Quran ya sekedar satu halaman ya sekedar 2 menit ya. Ya itu pun kalau lancar ya. Kalau lancar kan 2 menit. Ada males ya. Paksakan ya, gitu. Paksakan aja. Lagi enak-enaknya rebahan, nah itu. Iya, kadang tuh ya. Kadang si mata sudah tergerak gimana sudah sekolah untuk ini gitu ya istirahat, tapi nyata ngantuknya cuma ngantuk sedikit. Mending paksakan pada kebaikan ya. Jangan paksakan pada itu ya. Karena apalagi kalau di bulan ini banyak tidur ya, wah itu bahaya ya. Jangan kecuali kalau memang sakit mah ya tidak bisa tuh, tidak bisa ya. Nah itu salah satunya ya. Kalau kata ulama kita ulama paksakan gitu ya gitu. Ya, itu kuncinya. Kan zaman sekarang itu ya
apalagi zaman gadget ya, agak susah ya. Dan salah satu caranya adalah bagaimana kita bahkan ketika suatu tertentu ya, yang bisa aja emang dimatikan si data atau mode pesawat gitu. Tapi kadang nggak terduga itu ya, hal yang darurat penting itu so, kadang gitu ya. Tapi justru memang ubudiyah kepada Allah dan kebaikan-kebaikan itu justru lebih penting ya, dibandingkan urusan-urusan dunia ya. Itulah khairum mimma yajma'un ya. Lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan ya. Ya. Maka tentunya bagaimana ketakwaan itu akan mudah terbangun ketika seorang itu semangat pada ketaatan ya. Ya walaupun kadang semangat itu harus tentu senantiasa dibimbing ya, gitu. Agar tentunya semangat yang menghasilkan kebaikan-kebaikan, bukan hanya gembar-gembor, bukan hanya berkobar-kobar tapi tidak ada hasil, tapi bagaimana semangat itu menjadi ada hasil ya, walaupun pahalanya cuma satu misalnya ya, karena nggak jadi misalnya pahalanya cuma satu, yang salah itu kan bisa nabung pahala satu. Jadi alhamdulillah bisa sampai 10 kali lipat, sampai ke 7 kali lipat ya, bahkan di bulan ini lebih gitu ya, syukur ya. Nah disitulah senjata utama untuk mendapatkan ketakwaan itu ya. Nah itu mungkin yang bisa disampaikan pada sore ini. Nah besok pada saya ya, dari pagi karena ada amanah baru, jadi pagi sampai sore, kalau malamnya apakah kesini atau enggak ya. Maka besok belum ada ya. Ya kalau mau terusan silakan terus, tapi nanti jam 6 saya harus siap-siap dulu ya, kalau bisa lebih maksimalkan untuk amanah saya ya besok. Jadi nanti kita lanjutkan lagi, kemungkinan hari Senin itu ya. Kalau yang siangnya ya, ya, yang siangnya kita lanjutkan lagi hari Senin. Tapi kalau yang subuh nanti lihat kondisi ya. Semoga Allah kuatkan lagi ya, mudahkan, dan juga Allah berikan kepada kita lapangan ya dalam segala kondisi ya. Walafikum walafaminkum subhanakum anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmatan sudah Rabbana atina ya ada benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.